Shalom. Selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio renungan pagi pada tanggal 4 Maret 2026 dengan judul Bets memberitakan Sabat pertama. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terpujilah nama-Mu ya Tuhan pada pagi hari ini. Sebelum kami melakukan segala aktivitas pelayanan dan pekerjaan kami sangat rindu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarlah segala doa dan permohonan kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Yesaya 6 ayat yang ke-8, demikian firman Tuhan. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Mari kita ikuti penjelasannya. Segera setelah menerima Sabat, Bets pergi ke Washington, New Hampshire, untuk bertemu dengan Wheeler, saudara-saudara di Farnsworth, dan orang Advent lainnya yang memelihara Sabat. Putra Wheeler, Charles, melaporkan bahwa Bets tiba sekitar pukul 22. Setelah seluruh keluarga sudah tidur, Charles mendengar ayahnya mempersilahkan seseorang masuk. Dan sepanjang malam hari ia terbangun dari waktu ke waktu untuk mendengar suara mereka. Mereka berbicara sepanjang malam dan kemudian melanjutkan pembicaraan hingga tengah hari. Setelah itu Bets langsung pulang. Kembali ke Massachusetts, Bets bertemu James Madison Monroe Hall di jembatan yang menghubungkan kota Fairhaven dan New Bedford. Pada pertemuan itulah Hall melontarkan pertanyaan yang mungkin pembicaraan selanjutnya telah mengalihkan kegiatannya sepanjang hari dan tentu saja mengubah hidupnya selamanya. Ada berita apa, Kapten Bets? Bets menjawab, beritanya adalah bahwa hari ke-7 itulah hari Sabat dan kita harus memeliharanya. Saya tidak tahu berapa lama mereka menghabiskan waktu di jembatan itu. Tetapi mengingat kebiasaan Bets, itu bisa jadi berlangsung sepanjang hari. Yang kita tahu adalah bahwa Hall pulang ke rumah mempelajari Alkitabnya tentang topik itu dan memeliharanya pada Sabat berikutnya. Istrinya menyusulnya seminggu kemudian. Hall adalah orang pertama yang diajak Bets untuk memahami sesuatu yang akan membentuk kehidupan kedua pria itu sejak hari itu dan seterusnya. Karena hal tersebut, maka Hall selanjutnya sangat menghormati Bets sehingga ia menamai putra tunggalnya dengan nama Joseph Bets Hall. Sejak saat itu Joseph Bets menjadi orang yang memiliki misi dan ia tidak akan mengendorkan usahanya sehingga ia berada di ranjang kematiannya. Tidak ada yang dapat menghentikannya. Pada awal tahun 1850-an, misalnya Bets melaporkan perjalanan misi selama 5 minggu di Kanada, di mana selama lebih dari 20 hari ia berjuang melawan salju tebal dan cuaca dingin yang ekstrim. Ketika pada satu kesempatan ia mengerungi salju tebal sejumlah 65 km untuk menyampaikan pekabarannya kepada sebuah keluarga yang berminat. Di waktu yang lain ia membuka lapisan es setebal 3 kaki sehingga ia dapat menemukan cukup air untuk membaptis 7 orang dalam cuaca 34 Celcius. Dan bila kita berpikir bahwa kita termasuk orang yang bersemangat, coba bandingkan. Tuhan, bantulah saya hari ini untuk menyambut pekabaran-Mu dengan lebih serius. Tolonglah saya untuk melangkah keluar dari zona zaman saya. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus. Oleh karena firman-Mu pada pagi hari ini memberikan berkat dan kekuatan rohani bagi masing-masing kami. Pada saat ini hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama dengan wakil,
para menteri dan seluruh stafnya, Bapak Gubernur bersama dengan wakil, Bapak Bupati bersama dengan wakil, Bapak Wali Kota bersama dengan wakil, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini. Kiranya Tuhan lindungi mereka, pelihara mereka, curahkan hikmat dan pengetahuan sorga kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan boleh sesuai dengan amanah dan titah daripada Tuhan sendiri. Pada pagi hari ini kami juga berdoa untuk para tim medis. Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, farmasi, nutrisionis. Kiranya hikmat dan pengetahuan sorga, roh dedikasi yang tinggi, roh kelemah lembutan Tuhan berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi setiap pasien yang membutuhkan pelayanan mereka setiap hari. Kami juga berdoa untuk guru-guru, kepala sekolah, siswa, mahasiswa, bahkan dosen di setiap lembaga pendidikan. Kiranya hikmat dan pengetahuan sorga Tuhan berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat mendidik setiap anak-anak untuk memiliki karakter Yesus Kristus. Hamba juga berdoa untuk TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, nelayan, ojek online dimanapun mereka berada. Kiranya berkat dan sukacita sorga Tuhan juga berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka juga menjadi saluran berkat bagi sesama manusia. Para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini dimanapun mereka berada, biarlah dengan bertambahnya usia, mereka semakin hidup bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan setiap saat. Yang berada di dalam kebimbangan, ketidakpastian hidup, Tuhan berikan iman yang teguh dan pengharapan, agar mereka tetap percaya akan janji Tuhan setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarlah segala doa dan permohonan kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Demikian firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Semoga hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.